Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani Tuhan. Dan terima kasih juga tak lupa saya sampaikan kepada gembala sidang di sini yang sudah mengundang kami, yang kalau saya perhatikan sudah ada 1 tahun ya, dan bukan saya mengulur waktu, tetapi memang undangan yang masuk kami catat dan kami urutkan. Tidak ada yang disisip lebih dahulu, tidak. Kecuali kemudian saya pulang ke kampung halaman karena ada acara keluarga misalnya, atau acara jemaat karena kami jemaat di Eklesia Lamongan. Baru kemudian saya ambil pelayanan yang di sekitar atau di Lamongan supaya dekat, agar kami bisa 2 kali ibadah. Jadi ibadah pelayanan dan ibadah kemudian kejemaatan. Itu pun diurut dari sekitar berapa yang ada di sekitar Lamongan atau di Lamongan, siapa yang duluan masuk undangan itu yang kami hubungi pertama. Puji Tuhan. Nah, kesempatan pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil sebagai ayat pokok dalam 2 Timotius 1 ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 14. Saya undang kita berdiri dan kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga ayat firman Tuhan ini. 2 Timotius 1 ayat 14 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di antara kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Firman Tuhan saya beri judul Rahasia untuk Mendapat Harta Warisan. Rahasia untuk mendapat harta warisan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 14 tadi dikatakan harta yang indah. Nah, mari saya akan mengajak kita pada pembacaan di dalam kitab Nehemia 1 ayat 9. Maaf, Nehemia 2 ayat 1 sampai 9. Kita akan perhatikan pembacaan masing-masing dan saya akan bacakan bagi kita semua. Iman timbul dari kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, mendengarkan itu perlu ada suara. Jadi saya baca buat kita semua, kita baca dalam hati. Nehemia 2 ayat 1 sampai 9. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugas Nehemia untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih. Nah, tidak boleh sedih. Kalau melayani raja itu sama dengan dibunuh atau mati. Yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Ini kali pertama. Ayat 2, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Suatu kondisi yang wajar. Nehemia begitu takut ditanya oleh raja. Tetapi ini kalau kita perhatikan lebih dalam, ini adalah bentuk kepedulian raja bagi Nehemia. Jawabku kepada raja ayat 3, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku, perhatikan, tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku di ayat 4, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada
Allah semesta langit kemudian jawab kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permasyuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda." Ayat 8, "Pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku." Ayat 9, "Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja, dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku." Suatu pembacaan yang kalau kita perhatikan diawali dengan sebuah kondisi takut. Tetapi apa yang didapati oleh Nehemia? Suatu perkenanan raja. Bahkan kalau kita lihat, dia dengan penuh percaya diri, dengan yakin, tidak ada takut lagi untuk meminta fasilitas-fasilitas dari raja. Nah, siapakah Nehemia? Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 8 sampai 10, saya tidak akan bacakan. Nehemia adalah orang Yehuda yang oleh Raja Babel waktu itu, Nebukadnezar, mengalahkan bangsa Israel, termasuk bagian bangsa Israel yaitu Yehuda, dan membawanya pada pembuangan. Kita mungkin kenal dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi mari kita akan melihat siapa Nehemia. Nah, Bapak Ibu Saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan benar apa yang dikatakan oleh pembacaan kita tadi, bahwa Yerusalem itu yang tadi dia katakan itu kota nenek moyangku, itu dirusak, dibakar, tembok sekelilingnya dirobohkan seperti kata 2 Raja-Raja 25. Nah, ini kondisi yang membuat Nehemia itu begitu miris, prihatin dengan kota asalnya. Dan dia sendiri yang menulis kitab Nehemia, yang termasuk di dalam kitab peristiwa atau sejarah. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia dinyatakan tadi bahwa dia seorang dari juru minuman Raja Artasasta dari Kekaisaran Persia, yang ternyata kerajaan Babel itu kemudian setelah mereka melakukan penyerangan kepada Israel dan menawan orang-orang Israel, akhirnya mereka juga mengalami kekalahan dari kerajaan Persia, di mana pada waktu itu raja yang memerintah adalah Raja Artasasta. Nehemia tinggal pada zamannya. Dia merupakan orang Yehuda yang mendapat kepercayaan yang penting, suatu tugas yang tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tadi dalam 2 Raja-Raja itu adalah awal ketika bangsa Israel termasuk Yehuda dibuang, dan kemudian Yerusalem
diruntuhkan, tembok-temboknya, kotanya dibakar. Kalau kita kemudian melihat di dalam Esra 2 ayat 1 sampai 2, di sana disebutkan bahwa ada beberapa orang yang diangkut ke Babel itu oleh Raja Babel, dan termasuk menekankan kembali Nehemia. Nah, yang ingin saya bagikan di sini adalah sebuah kondisi atau sebuah kepribadian dari seorang Nehemia. Saya tertarik dengan kalimat yang dia sampaikan kepada raja, kuburan nenek moyang. Dia tidak menyatakan Yerusalem, karena kalau menyatakan Yerusalem, raja tentu akan merasa antipati, tidak suka, karena kebanyakan dari lawan-lawan bangsa Israel itu tidak suka dengan kota Yerusalem. Jadi Nehemia tidak menyebut kotanya, tetapi dia mengambil bahagian yang ternyata rahasianya terjadi di sana. Raja atau kerajaan Persia itu, Bapak Ibu, sangat menghormati leluhur. Ini yang menjadi suatu konsen saya untuk saya bagikan bagi kita semua. Berkat apa yang Tuhan berikan bagi saya sudah memberkati saya secara pribadi. Yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa ada hikmat yang Tuhan berikan bagi Nehemia. Hikmat itu yang menuntun dia supaya tidak bicara tentang Yerusalem, tetapi bicara tentang sebuah kota kuburan nenek moyang, yang dimana bangsa Persia itu sangat menghormati leluhur mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan sama-sama untuk belajar, Bapak Ibu, mengambil hikmah dari Nehemia, bagaimana hikmat yang Tuhan karuniakan kepadanya, yang saya simpulkan menjadi sebuah harta warisan, sebuah modal. Kita pelajari dulu sebenarnya hikmat itu apa. Pada dasarnya hikmat adalah kepintaran untuk mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Itu menurut bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan dengan hikmat itu ternyata bukan 1-2 bulan raja memberikan kesempatan untuk pulang kampung, tetapi ternyata 3 tahun. Dan bukan itu saja, Bapak Ibu, kita sudah melihat bahwa ada sebuah keputusan yang disertakan kepada Nehemia, itu menyatakan bahwa ada perkenanan, kemudian ada rekomendasi, kemudian ada pengawalan. Tidak main-main apa yang diterima oleh Nehemia. Nah, jadi pertanyaan bagi saya dan saudara, mengapa Nehemia mendapat hikmat yang begitu luar biasa atau harta yang indah? Seperti pembacaan pokok kita. Pertama, kita perhatikan Nehemia itu setia kepada Allah dan setia kepada manusia. Dia setia kepada Allahnya, dia setia kepada raja Artasasta. Ini bicara tentang dia setia kepada tuannya. Dia setia secara luas kepada manusia juga. Ini juga bicara tentang kita setia juga kepada pasangan kita, suami kita, istri kita. Setia. Di dalam
Nehemia 2 ayat 4 saya sudah bacakan dengan penekanan, maka aku berdoa kepada Allah. Dia setia kepada Allahnya walaupun dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia setia kepada Allah yang dia sembah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan dari Nehemia juga terbukti ketika kita mengundur di pasal sebelumnya, pasal 1, bagaimana dia juga berdoa kepada Tuhan. Dia tetap ada hubungan baik dengan Tuhan seperti kesaksian suami saya tadi. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika dia melayani raja, ternyata kepribadiannya yang setia itu mendapat penghargaan yang luar biasa. Karena dia setia melayani dengan sepenuh hati, sehingga menjadi sebuah kontak batin dengan raja. Ini ada yang lain dengan hamba yang setia. Saya ingat Bapak Ibu, sebuah kisah di dalam Perjanjian Baru. Seorang prajurit atau seorang tuan yang ingat kepada bawahannya. Dia bela-belain datang kepada Tuhan Yesus untuk minta kesembuhan. Kalau tidak ada sesuatu dari hamba ini, tidak ada sesuatu dari karyawannya ini, tidak mungkin seorang tuan akan bela-belain perjalanan yang jauh dan perjalanan yang melelahkan yang ditempuh dengan jalan kaki mungkin waktu itu. Karena tidak seperti sekarang kondisi jalan dan kendaraan yang tersedia. Jadi hambanya ini tentu punya nilai tersendiri. Ada kesetiaan yang terkesan bagi tuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kemudian menjadi keprihatinan dari raja. Nah, ketika Nehemia yang setia itu minta sesuatu kepada tuannya, kepada raja, raja kemudian mencukupinya dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pun Nehemia menjadi wakil penguasa Persia di Yehuda, dia menunjukkan sikap ikhlas tanpa pamrih. Kalau kita bisa perhatikan dalam Nehemia 5, bagaimana dia tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Dari pelajaran ini, Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua untuk melihat Kolose 3 ayat 23. Apa kata firman Tuhan bagi saya dan saudara? Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita setia kepada Tuhan, kita juga harus setia kepada manusia. Di dalam hubungan kerja, di dalam hubungan rumah tangga, di dalam hubungan masyarakat, sebagai masyarakat dengan pemerintah, kita setia membayar pajak misalnya. Nah, ini sama seperti Tuhan yang kita lakukan juga kepada
manusia atau sesama kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan kita wujudkan juga kepada sesama. Nah, orang yang setia itu Bapak Ibu orang yang langka. Tetapi marilah kita menjadi bahagian orang-orang yang langka. Karena orang-orang yang langka itu akan menerima berkat yang indah, fasilitas yang indah, yang kemudian melengkapi dia. Karena ada harta warisan hikmat yang Tuhan karuniakan kepadanya. Sehingga Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Kiranya Tuhan menemukan orang-orang yang setia, setia kepada Tuhan, setia kepada tanggung jawabnya sebagai manusia, ada di jemaat gereja GKMI di tempat ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena orang yang setia kepada Allah seperti Nehemia dan setia kepada rajanya dalam tugas-tugas yang diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai masyarakat. Kalau kita setia kepada Allah dan kepada manusia, Tuhan karuniakan hikmat bagi saya dan saudara. Yang kedua, Nehemia dipercaya Allah dan manusia. Nehemia dipercayakan untuk membangun tembok Yerusalem, dan dia kerjakan dalam waktu 52 hari. Dia membangun kotanya. Sebelumnya dia dipercayakan manusia sebagai petugas yang memberi minum kepada raja, memberi raja anggur. Sebuah kedudukan yang istimewa bagi seorang tawanan, seorang buangan, Bapak Ibu. Sebuah pemilihan, kepercayaan yang istimewa yang dipercayakan raja bagi Nehemia. Tidak gampang Bapak Ibu, seorang raja itu yang banyak kali menang dalam peperangan, raja besar, kemudian dia percayakan hidupnya kepada seorang tawanan. Karena apa? Juru minuman itu dia harus cicipi dulu minuman raja sebelum dia berikan kepada raja. Dengan gelas yang sama, dengan minuman yang sama, itu yang raja minum. Kenapa harus dicoba dulu oleh orang kepercayaan? Karena mereka takut kena racun, Bapak Ibu. Jadi raja seperti itu zaman dahulu, punya juru minum, bahkan juga juru masak. Tidak semua orang diberikan kepercayaan seperti itu. Amin. Haleluya. Hanya seorang buangan dipercayakan untuk membangun kota Yerusalem oleh Tuhan. Hanya seorang buangan dipercayakan oleh rajanya menduduki suatu posisi yang penting. Bahkan bukan hanya penting saja, krusial, karena menyangkut nyawa dari raja. Itu dipercayakan bagi Nehemia. Saya dan saudara kiranya juga dipercayakan Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, kepercayaan-kepercayaan yang luar biasa. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 2, di dalam hal pelayanan yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Orang yang mendapat kepercayaan penting, kepercayaan krusial, kepercayaan yang istimewa, berarti dia
dipercaya. Amin. Untuk itu semua kita yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita harus tunjukkan sikap kita bahwa kita ini adalah pelayan yang dapat dipercaya. Dipercaya itu bertanggung jawab. Tidak untuk kepentingannya pribadi, tetapi betul-betul untuk kepentingan pelayanan itu sendiri. Dan apalagi Bapak Ibu, bukan dipercaya saja dalam pelayanan. Keluaran 18 ayat 21, di samping itu kau carilah seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Orang yang dapat dipercaya, dipercayakan sebagai pemimpin. Luar biasa Bapak Ibu. Dipercaya karena dia bertanggung jawab, dia sungguh-sungguh kalau bekerja, dinilai tidak mencari pengejaran suap, jadi tidak rugi Bapak Ibu, sehingga dipercayakan atau mendapat kepercayaan karena orangnya dipercaya. Jadi yang pertama, kita akan mendapat harta warisan itu, yang pada kesempatan ini bicara tentang hikmat. Kita harus setia kepada Allah, setia juga kepada manusia. Kemudian apa? Kita dipercaya oleh Allah dan dipercaya oleh manusia. Di dalam Amsal 28 ayat 20a tentang hal dipercaya, di sana dikatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita sudah sama-sama melihat, belajar dari Nehemia, bahwa hikmat adalah harta warisan yang didapat Nehemia, dan dari hikmat itu Nehemia mendapat berkat yang banyak. Kita hubungkan dengan Yesus dalam Lukas 2 ayat 40. Maka kanak-kanak itu, Yesus pun semakin besar dan bertambah kuat, dan penuhlah ia dengan hikmat Allah, dan anugerah Allah ada di atasnya. Dan semua, ayat 47 kita lompat, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Haleluya. Kalau kita punya hikmat Allah, kita dikasihi oleh Allah dan juga dikasihi oleh sesama kita manusia. Itu bonus bagi saya dan saudara Bapak Ibu. Nah, orang yang punya hikmat itu dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita lihat bahagian ini di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia. Ada bonus, diangkat dalam kemuliaan. Jadi di dalam lingkungan itu ada berkat juga bagi kita. Dan ternyata Bapak Ibu, ada kemuliaan juga bagi saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan.
Dan bagian yang kedua, orang yang punya hikmat itu dipercaya di dalam dunia dan diangkat di dalam kemuliaan itu. Kita akan melihat di dalam Yesaya 52 ayat 13 tentang Yesus yang dia setia dalam penderitaannya. Kita memasuki perayaan Paskah, minggu-minggu sengsara. Sesungguhnya Yesaya 52 ayat 13, hambaku bicara tentang Yesus akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Haleluya. Sebuah bonus bagi saya dan saudara, kita akan ditinggikan dan dimuliakan. Ya, puji Tuhan. Dan selain Yesus, ada raja-raja, para pemimpin yang khusus diberikan hikmat oleh Tuhan, seperti Yosua, seperti Daud. Daud dipercaya. 1 Samuel 22 ayat 14, lalu Abimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pengawalmu yang dapat dipercaya seperti Daud? Daud dipercaya. Sehingga bukankah Daud yang kemudian menjadi leluhurnya Tuhan Yesus? Selanjutnya apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu. Daud kepala pengawal dan dihormati dalam rumahmu. Inilah hal-hal Bapak Ibu yang akan menjadi harta warisan kita ketika kita menerima hikmat itu sebagai bekal dalam kehidupan saya dan saudara, bekal dalam kita bermasyarakat, bekal dalam kita bersosialisasi, bekal dalam kita berhubungan dengan orang lain, dan bekal dalam kita berhubungan dengan Tuhan. Itu menjadi bekal saya dan saudara. Asal kita setia, kita dapat dipercaya. Semua berkat-berkat yang lain Tuhan sediakan bagi kita, dihormati di dalam dunia, dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Adakah harta yang diwariskan kepada saya dan saudara? Kepada Abraham ada iman yang dia wariskan kepada Ishak. Kepada Musa ada harta warisan yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin yang dia kemudian teruskan kepada Yosua. Ada hikmat yang Tuhan karuniakan kepada Daud yang dia teruskan kepada Salomo, raja yang dikenal penuh hikmat. Dan tidak ada raja lain atau orang di dunia ini yang punya hikmat seperti Salomo. Karena dia punya orang tua seperti Daud. Rahasia untuk mendapat harta warisan yang adalah bekal selama kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini, selama kita hidup di dunia ini. Apakah itu iman? Apakah itu kepemimpinan? Apakah itu hikmat seperti Nehemia, Raja Daud dan juga Salomo yang menjadi harta warisan bagi saya dan saudara? Itu akan menjadi berkat bagi kita, ditentukan oleh dua hal tadi. Kita apakah setia kepada Allah dan juga setia kepada manusia yang memberikan tanggung jawab kepada kita, dan apakah kita dipercaya oleh Allah dan dipercaya oleh manusia. Dua hal ini harus saling melengkapi Bapak Ibu, karena orang yang setia belum tentu dipercaya. Dia setia tapi juga dia mencuri hal-hal, misalnya dalam pelayanan. Dia setia tapi ada sesuatu yang dia rampas.
mencuri kemuliaan Tuhan misalnya, sehingga akhirnya tidak dipercaya. Kelihatannya rajin beribadah, kelihatannya rajin melayani, tetapi ada hal yang kurang. Dia tidak dipercayai, sehingga akhirnya berkat-berkat tidak menjadi bahagiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya sampaikan 2 Timotius 1 ayat 14 sebagai ayat pokok kita dan sebagai penutup renungan kita. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ada kepercayaan hikmat, ada kepercayaan menjadi pemimpin, ada kepercayaan iman sebagai tokoh yang menjadi panutan dalam iman. Itu sebenarnya harta warisan, bekal kita di tengah dunia ini. Dan mungkin kepercayaan-kepercayaan yang lain, warisan-warisan yang lain yang Tuhan anugerahkan sebagai harta yang indah bagi saya dan saudara. Tetapi mari kita tetap setia, mari kita tetap dapat dipercaya. Nehemia orang biasa, bahkan tidak jelas asal usulnya. Hanya dikatakan bahwa dia itu punya ayah, tetapi tidak dijelaskan siapa ibunya, siapa istrinya, dan dimungkinkan dia juga merupakan keturunan dari Yehuda. Tidak dijelaskan secara jelas, hanya nama ayahnya yang dicatat. Dan dia hidup di dalam pembuangan, di negeri yang asing, di negeri yang tidak mengenal Allah. Tetapi dia mendapat harta warisan. Tuhan beri bekal dalam hidupnya. Mungkin jemaat di sini, mungkin juga gembala sidang di sini merasa engkau adalah bagian dari orang-orang yang mungkin terbuang, orang yang tidak jelas masa lalunya, orang yang asing, tinggal di antara mungkin keluargamu, tetapi keluargamu tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau hidup sendiri. Ada harta warisan yang Tuhan ingin percayakan bagi saya dan saudara. Siapapun engkau di tengah pembuangan, di tengah dunia ini, ada harta warisan yang Tuhan ingin percayakan kepadamu. Asal engkau setia dan engkau dapat dipercaya. Tidak penting siapa Anda, tidak penting siapa kita, tetapi yang penting adalah bagaimana Anda hidup di mata Tuhan dan juga di mata manusia sesamamu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah berkat firman Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan yang kita sama-sama sudah dengar, bagaimana kita untuk menerima harta warisan, rahasianya menerima harta warisan dalam kehidupan kita di dunia ini. Sama-sama sudah kita belajar menjadi rema kiranya dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada penanggung jawab.